Sinteyong divonis radang selaput dada, operasi besar selama 6 jam. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sempat mengalami sakit radang selaput dada atau yang lebih dikenal sebagai pleuritis. Ia pun sampai harus menjalani operasi dan berat badannya pun turun drastis. Sinteyong sendiri tengah berada di Korea Selatan. Ia pulang kampung ke negeri ginseng sejak 14 Juni yang lalu, usai membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Korea Selatan Chosun melaporkan bahwa Sinteyong divonis mengidap radang selaput dada hanya sehari setelah kepulangannya ke negeri ginseng. Pelatih Sinteyong kembali ke Korea Selatan pada 14 Juni setelah menyelesaikan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Chosun. Dan baru-baru ini ia pun mengikuti seremonial pembukaan stadion yang dinamai Sinteyong Soccer Park di kampung halamannya di Yeongdeok, North Gyeongsang, Korea Selatan. Sehari setelah kembali, ia didiagnosis menderita radang selaput dada dan harus menjalani operasi besar selama 6 jam. Dan meskipun berat badannya turun 5 kg, ia tampak penuh energi saat menghadiri upacara pembukaan stadion yang dinamai dengan namanya di kampung halamannya di Yeongdeok, ungkap Chosun. Pada akhir Juni, Sinteyong sendiri memperpanjang kontraknya selama 3 tahun bersama Timnas Indonesia, yang membuatnya akan bertahan lebih lama lagi sampai 2027 mendatang. Oleh Romeni dinilai makin dekat naturalisasi Timnas Indonesia. Pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan, membeber analisisnya ihwal kandidat penyerang yang dinilainya paling pas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ropan sapaan karib Roni Pangemanan menilai, di antara banyak nama kandidat yang muncul belakangan ini, oleh Romeni adalah yang paling pas. Romeni merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia, yang saat ini merumput di Belanda. Nenek dari pihak ibunya lahir di Medan, Sumatera Utara. Saat ini, Romeni berstatus sebagai pemain FC Utrecht. Penyerang berusia 24 tahun ini merupakan salah satu binaan NEC Nijmegen. Musim lalu, Romeni banyak mengalami cedera. Namun, ia masih sempat tampil dalam 18 laga dan mencetak 1 gol bagi Utrecht. Penampilan apik Romeni sempat membuatnya dipanggil memperkuat tim kelompok umur Belanda. Terakhir, pada 2019 silam, pemain yang juga bisa dipasang sebagai winger tersebut sempat memperkuat tim Belanda U20. Oleh Romeni ini, menurut saya, paling pas. Yang terbaik, kata Ropan, dalam kanal YouTube Bung Ropan. Namun, semua kembali ke PSSI untuk melihat. Mungkin saja sudah terjadi kontak-kontak. Apalagi, ia sudah pernah dihubungi PSSI, sambungnya. Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Ropan mengakui, ada sejumlah nama lain yang bisa dinaturalisasi. Namun, menurut mantan wartawan olahraga ini, Romeni tetaplah pilihan terbaik di antara nama-nama tersebut. Dari semua nama yang saya lihat, kalau mau bermain di lini serang, hanya dia, tegas Ropan. Nama Sinteyong yang diabadikan jadi nama lapangan di Korea Selatan. Nama pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mendapatkan kehormatan yang menarik di Korea Selatan. Nama sang pelatih diabadikan menjadi nama lapangan di kota Yeongdeok. Pada 16 Juli 2024, pemerintah kota Yeongdeok meresmikan sebuah lapangan sepak bola modern yang diberi nama Sinteyong Soccer Park. Penghargaan ini diberikan kepada Sinteyong atas dedikasinya selama ini. Shin dinilai berjasa sebagai insan sepak bola yang secara tidak langsung ikut mengharumkan nama kota Yeongdeok. Diketahui Sinteyong lahir dan besar di Yeongdeok. Shin dilahirkan di kota tersebut 53 tahun yang lalu. Sinteyong pun hadir langsung dalam seremoni penamaan itu. Sang istri pun hadir mendampingi Shin. Sinteyong memang saat ini sedang berlibur di Korea Selatan. Ex-gelandang serang itu baru saja melakukan penandatanganan kontrak bersama Timnas Indonesia. Sinteyong sendiri akan bekerja menukangi Timnas Indonesia hingga 2027 mendatang.
Si mendapatkan kontrak baru setelah mencapai target dari PSSI. Setelah mendapatkan kontrak baru dari PSSI, Sinteyong dihadapkan pada pekerjaan yang berat. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Timnas Indonesia di ajang itu akan dimulai pada September mendatang. Tim Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September mendatang. Sinteyong panggil Beto Gonçalves ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan Bahrain. Kabarnya, PSSI mencoba mendatangkan penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Ole Romeni hadir, setidaknya sedikit masalah di lini depan teratasi. Menjadi masalah jika sampai pada September tahun 2024, Ole Romeni belum kunjung gabung Timnas Indonesia. Jika kondisi di atas terjadi, tak ada salahnya bagi Sinteyong memanggil penyerang PSBS Biak berusia 43 tahun, Beto Gonçalves. Beto Gonçalves bisa dipanggil bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberi motivasi kepada para pemain Timnas Indonesia, khususnya lini depan. Beto Gonçalves merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah beredar di Liga Indonesia. Ia pernah menjadi top skor Copa Indonesia tahun 2007 sampai tahun 2008 serta keluar sebagai top skor Liga Super Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2012. Sementara bersama Timnas Indonesia, Beto Gonçalves tampil oke. Hanya dari 12 pertandingan tahun 2018 sampai tahun 2019 Beto Gonçalves mengemas 10 gol. Jika saja Beto dinaturalisasi di usia yang lebih muda, jumlah golnya bakal lebih banyak lagi. Jika Timnas Indonesia masih membutuhkan saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves saat hadir di podcast Bicara Bola Garapan Akmal Marhali, medio Juni tahun 2024. Sinteyong bisa mengikuti kisah sukses pelatih Timnas Uruguay, Marcelo Bielsa. Pelatih asal Argentina itu memanggil penyerang berusia 37 tahun, Luis Suarez, ke Copa America 2024. Jai Idjes tebar ancaman ke tim di grup C. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Jai Idjes, menebar ancaman ke negara-negara lawan Timnas Indonesia di grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.